Injil Lukas pasal 2 ayat 36 sampai 38. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan ketika itu juga, datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Renungan umat pada saat ini dengan tema mengarahkan hati kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah memasuki hari ke-6 di tahun 2021. Perjalanan hidup itu mestinya perlu dilengkapi dengan sebuah refleksi dari setiap peristiwa yang sudah terjadi, serta dibekali dengan harapan yang perlu diupayakan. Jalannya roda kehidupan tidak terlepas dari rentetan peristiwa. Setiap peristiwa yang dialami oleh seseorang bisa memunculkan beberapa respon sikap, yaitu mampu bangkit dan terus bersemangat, atau lebih kepada kecenderungan untuk terlarut di dalamnya. Peristiwa yang menyedihkan bisa saja membuat seseorang merasa kehilangan pengharapan, tetapi bisa juga membuat seseorang itu semakin kuat dalam pengharapan. Harus pula diperhatikan bahwa ketika seseorang berada dalam peristiwa bahagia pun mungkin juga bisa membawa kecenderungan pada saking bahagianya sehingga menjadi lupa untuk bersyukur atau malah membanggakan dirinya. Tetapi tidak menutup kemungkinan malah membuat seseorang semakin bersyukur. Melalui nats hari ini, kita melihat sekelumit kisah kehidupan sosok nabi perempuan yang bernama Hana. Ia seorang janda, anak dari Fanuel. Sepanjang hidupnya, Hana juga pernah menghadapi peristiwa kedukaan yang mendukakan hatinya. Ia kehilangan suami yang dicintainya. Lukas menyaksikan setelah menikah, ia hidup bersama suaminya 7 tahun. Peristiwa duka yang telah dilaluinya itu ternyata tidak memadamkan iman dan pengharapannya kepada Allah. Meskipun itu dengan sebuah proses, kita bisa melihat bahwa ia semakin semangat dan kuat dalam pengharapan. Ia berproses hari demi hari sehingga tidak terlarut dalam peristiwa kedukaan itu. Hal itu juga dapat kita lihat dari keseharian yang dilakukan oleh Hana. Bahkan ia tidak pernah meninggalkan tempat ibadah. Sebagai seorang nabi perempuan, meskipun sudah lanjut usia, namun tetap setia dalam melayani, tetap setia dalam pengharapan dan terus bersabar. Dalam keterbatasannya itu,
ia selalu berdoa dan berpuasa untuk menantikan kelepasan bagi Israel. Ia tetap menanti dengan setia dalam permohonan dan penantiannya akan kehadiran Sang Mesias. Ketika sudah dilihatnya bayi Yesus, ia pun bersyukur dan menyaksikan kepada orang banyak tentang anak itu. Lalu mengapa Hana yakin bahwa anak yang dijumpainya itu adalah Mesias? Jawabannya adalah karena Roh Kudus yang menyatakannya. Coba kita perhatikan ayat 26. Di situ dikatakan, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Seseorang yang dimaksud salah satunya adalah Hana. Selain itu, karena Hana dekat dengan Tuhan, ia mengarahkan hatinya pada Tuhan. Di ayat yang ke-37, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Bukan berarti seseorang yang tinggal di bait Allah pasti dekat dengan Allah. Lalu yang tidak ke bait Allah tidak dekat dengan Allah. Belum tentu. Poin penting dari kedekatan itu bukan soal lahiriah saja, namun juga soal hati yang terarah kepada Allah. Dikatakan Hana berdoa dan berpuasa. Ia berdoa dan laku prihatin. Fakta penting menyatakan bahwa ia mengucap syukur kepada Allah pada peristiwa penyerahan bayi Yesus pada saat itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sosok Hana, kita melihat teladan kesetiaan, kesabaran, semangat, dan pengharapan yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Hana itu? Karena ia mengarahkan hati dan hidupnya kepada Allah, Sang Empunya kehidupan. Peristiwa apapun boleh terjadi dalam hidupnya, tetapi ia tetap percaya akan penyertaan serta pemeliharaan Allah. Hana adalah nabi perempuan yang patut diteladani. Ia setia kepada Allah dan setia terhadap perannya sebagai nabi perempuan. Yang mendorong Nabi Hana setia adalah karena ia tidak mengarahkan hatinya pada peristiwa yang pernah ia alami, yang mungkin bisa cenderung membuatnya patah semangat. Sebaliknya, ia mau mengarahkan hati kepada Allah untuk menyatakan imannya dan menggaungkan pengharapan akan hadirnya Sang Pembebas bagi mereka yang menantikannya. Tak terasa kita sudah memasuki tahun 2021. Pandemi COVID-19 pun belum berakhir. Meskipun berita sukacita terkait vaksin sudah ada, namun kita juga perlu bersabar, terus berdoa, dan tetap melakukan protokol kesehatan. Sebab vaksinasi itu juga memerlukan proses dan tahapan. Belum lagi, kita pun juga bergumul dengan pergumulan pribadi kita masing-masing. Meskipun demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mengarahkan hati kepada Allah, Sang Empunya kehidupan, supaya kita tidak mudah menyerah, patah semangat, atau hilang pengharapan. Teladan hidup
dari sosok nabi perempuan yang bernama Hana kiranya semakin mendorong kita untuk terus yakin akan penyertaan Tuhan untuk menjalani hari demi hari di tahun 2021 ini. Dalam kondisi yang terbatas, Hana tetap setia, bangkit dari kesedihan, bersukacita menghayati perjumpaannya dengan bayi Yesus, dan bersyukur atas karya Allah yang nyata dalam kehidupannya. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tetapi ingatlah bahwa pemeliharaan Allah selalu nyata dalam kehidupan kita. Mari kita mengarahkan hati dan hidup kita pada Tuhan, sebab kekuatan terbesar untuk menjalani hari esok adalah dengan hati yang terarah pada Tuhan Sang Empunya kehidupan. Tetaplah bersyukur, bersukacita, dan terus berharap, sebab Sang Immanuel senantiasa menyertai kita semua. Amin.